Dan beliau baru memulai jihad ketika ada sahabat-sahabat Ansor yang siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk perjuangan agama Islam. Ketika belum ada orang-orang yang peduli pada perjuangan ini, maka kita menyadarkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam Tazkiyatun Nufus. Kita masih membahas tentang muhasabatun nafs, koreksi diri terhadap amal perbuatan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muhasabah amalan-amalan yang akan kita lakukan. Artinya perencanaan. Bagaimana kita merencanakan sebuah amal, yaitu dengan berpikir terlebih dahulu. Ada 4 tahapan yang telah kita sebutkan. Yang pertama, tatkala seorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, maka dia berpikir terlebih dahulu apakah amal perbuatan tersebut pada kapasitas dia atau bukan. Kalau bukan, maka jangan dikerjakan, karena kerusakan yang timbul akan lebih besar daripada manfaatnya. Apabila amal tersebut pada kapasitas dia, maka dilihat lagi apakah mengerjakannya lebih baik dari meninggalkannya, atau justru sebaliknya meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Karena tidak semua amal kebajikan itu baik dilakukan oleh sebagian manusia. Terkadang amal perbuatan tersebut lebih baik dia tinggalkan apabila dia kerjakan, karena kebaikan tersebut mungkin akan mengganggu sesuatu yang lebih wajib, yang lebih urgen bagi orang tersebut. Maka ini harus dipertimbangkan. Kemudian apabila dia yakin bahwa melakukan amal tersebut lebih baik daripada meninggalkannya, maka langkah ketiga adalah melihat apakah dia mengerjakannya ikhlas karena Allah atau tidak. Apakah dia mengerjakannya ikhlas, mencari pahala dari Allah, atau ingin kedudukan dunia, pujian dari manusia. Kalau ternyata dia merasa pendorong dia untuk beramal adalah pujian dari manusia,
kedudukan di mata manusia, maka jangan dikerjakan. Karena amalan yang tidak ikhlas, dikerjakan tidak tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia, bukan mendapatkan pahala, justru menanggung dosa. Kemudian apabila dia sudah bisa menata hatinya, mengikhlaskan amal perbuatan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir, yang keempat, pada amal perbuatan yang memerlukan bantuan orang lain atau amal jama'i seperti jihad di jalan Allah, ini adalah amal jama'i. Maka hendaknya dilihat apakah ada orang-orang yang membantu dia dalam misi tersebut. Karenanya Nabi SAW menunda, tidak melakukan perlawanan jihad ketika beliau lemah di Mekah, jumlah sedikit, dan beliau baru memulai jihad ketika ada sahabat-sahabat Ansor yang siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk perjuangan agama Islam. Ketika belum ada orang-orang yang peduli pada perjuangan ini, maka kita menyadarkan mereka, mendirikan lembaga pendidikan misalnya, mendirikan pesantren, yayasan, lembaga dakwah, pendidikan dan sosial. Ini adalah amal yang tidak bisa dikerjakan satu orang, tapi harus ada jumlah yang mencukupi, yang sama-sama memiliki kepedulian. Kalau belum ada yang peduli, maka jangan dimulai. Langkah pertama adalah menyadarkan orang-orang di sekitar kita agar peduli. Sehingga ketika 4 tahapan ini kita lakukan, hasil yang didapat dari amal tersebut bisa maksimal. Apabila 4 langkah ini tidak kita lakukan, kita abaikan, maka yang terjadi kerusakan, baik rusak pada diri kita maupun bahkan merusak orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, yang kedua adalah muhasabatun nafsi ba'dal amali. Muhasabah, koreksi diri setelah beramal. Wa huwa thalathatu anwa. Koreksi amal setelah selesai itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuqiha ala alwajhi alladhi yanbaghi. Wa haqqullahi fit ta'ati sittatu umurin wahiyya. Yang pertama, mengoreksi ketaatan yang kita masih abai, masih lalai menunaikan hak Allah Ta'ala. Kita mengerjakannya tidak sesuai yang semestinya dikerjakan. Dan hak Allah dalam ketaatan itu ada 6 perkara. 6 perkara tersebut adalah al-ikhlasu fil amal, mengikhlaskan amalan, untuk Allah. Wan nasihatu lillahi fih, kemudian tulus mengerjakan amalan tersebut berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syuhudu masyhadil ihsan. Yang keempat, menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kelima, wa syuhudu minnatillahi alaih. Kita menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa syuhudu taksirihi fihi ba'da dzalika kullih. Dan kita menyaksikan bahwa kita masih kurang dalam menunaikan kewajiban tersebut. Fayuhasibu nafsahu hal waffa hadhil maqamati haqqaha. Lalu seseorang mengoreksi dirinya, apakah dia telah menunaikan semua ini. Wahal atabiha fi hadhihi ta'ah, apakah dia pada dirinya telah ada keenam perkara ini dalam ketaatan. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, sesuatu yang fardu, maka hendaknya kita mengoreksi. Apa tujuan dari koreksi tersebut? Tujuan dari koreksi, evaluasi pada amal kewajiban yang telah kita kerjakan adalah yang pertama, untuk menjaga amal tersebut agar jangan sampai rusak. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki amalan yang semisal di masa yang akan datang. Yang pertama adalah ikhlas. Maka segera kita koreksi apakah amalan yang tadi kita kerjakan sudah benar-benar ikhlas mencari pahala dari Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kalau kita dapati bahwa tatkala beramal tadi kita tidak ikhlas, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, dan kita berjanji bahwa amalan yang akan datang kita akan berusaha mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tulus mengerjakannya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan atau hanya sekedar rutinitas. Yang ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amal tersebut. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya ini memerlukan ilmu pada setiap amal perbuatan. Yang keempat adalah kita menyaksikan ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini untuk menjaga diri kita dari terpedaya dengan amal perbuatan kita. Kita meyakini bahwa kemampuan kita beramal itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan kita tidak akan mendapatkan hidayah kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak
memberikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Karena sering seseorang mampu mengikhlaskan amalan untuk Allah dan amal perbuatannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah dari tata cara mengerjakan amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia merasa telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa ibadah yang dia lakukan adalah karena usaha dia. Ketika dia mampu menghadiri sholat subuh berjamaah, bahkan sebelum adzan sudah tiba di masjid, dia pun merasa bahwa keberhasilan tersebut karena usaha dia, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dominan yang ada pada dirinya bahwa itu adalah upaya dia, usaha dia. Dia telah berusaha tidur di awal waktu, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebelum tidur yang bisa membantu dia untuk mudah bangun di awal waktu. Berwudu sebelum tidur, membaca doa sehingga dia ringan. Sehingga usaha dia itulah yang ada di benaknya. Dalam hatinya, keberhasilan ini adalah berkat usaha saya. Yang seperti ini menjadikan seseorang lupa pada taufik Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka sekali lagi, amal apapun yang telah berhasil kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha kita pun itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa melakukan usaha kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu membayar zakat, kita mampu menunaikan ibadah haji. Terkadang seseorang atau bahkan sering maghrur, merasa bahwa itu berkat usaha dia menabung selama ini, berusaha, bekerja keras, sehingga mampu menunaikan ibadah haji. Dia pun lupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sampai. Apabila itu menimpa diri kita, maka itu bisa merusak, lalai atau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan orang sombong. Dan kesombongan itu adalah sumber berbagai kerusakan. Kesombongan yang telah menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis sebelumnya adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sebagaimana ibadah para malaikat. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah memerintahkannya untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam, dia pun sombong, merasa lebih senior. Ibadahnya lebih dahulu daripada Adam. Sumber penciptaannya lebih baik daripada penciptaan Adam. Bahan baku
dia diciptakan merasa lebih baik daripada Adam. Dengan kesombongannya itulah dia menolak untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Begitu juga orang-orang Yahudi memiliki ilmu, namun justru dengan keilmuan yang mereka miliki menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah. Merekalah orang-orang yang paling mengenal terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi pengenalan bangsa Arab terhadap Nabi, bahkan melebihi pengenalan keluarga Nabi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bangsa Arab adalah bangsa ummiyin. Mereka bangsa yang mayoritas buta huruf, tidak membaca kitab, tidak memiliki ilmu, sehingga tidak mengetahui sedikit pun perkara kenabian. Dan mereka percaya orang-orang Yahudi lebih mengetahui tentang perkara kerasulan daripada mereka. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan ke Yathrib untuk bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang perkara yang ada pada Rasulullah, tentang ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Muhammad benar-benar nabi atau hanya sekedar mengaku-ngaku? Maka pendeta Yahudi yang ditemui utusan Quraisy menitipkan 3 pertanyaan. Tanyakan kepada pemuda tersebut tentang 3 hal ini. Dan 3 hal ini tidak diketahui melainkan oleh seorang nabi. Tanyakan tentang Dzulqarnain, tanyakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Dzulqarnain, dan tanyakan tentang Ruh. Maka utusan ini kembali ke Mekah, kemudian menemui pembesar-pembesar Quraisy. Ada 3 pertanyaan yang dititipkan oleh pendeta Yahudi, yang dengan 3 pertanyaan ini kita bisa membuktikan apakah Muhammad benar-benar nabi atau hanya sekedar mengaku-aku. Maka mereka menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara tersebut. Nabi mengatakan, aku akan menjawabnya besok. Aku akan beritahu kalian besok. Maka mereka pulang. Besoknya ternyata tidak turun wahyu. Semakin orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi tidak mampu memberikan jawaban. Besoknya, hari kedua, ternyata Allah masih menahan wahyunya. Semakin menjadi-jadi orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga pada hari ketiga, baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kahfi, mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain, dan memberikan teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kamu mengatakan sesungguhnya aku akan melakukan besok kecuali dengan kehendak Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjanjikan kepada orang-orang kafir Quraisy, Nabi tidak mengucapkan insya Allah, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pelajaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ruh itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menampakkannya kepada makhluknya.
Jadi orang-orang Yahudi sangat paham berdasarkan kitab yang mereka kuasai, berdasarkan kitab Taurat yang mereka miliki. Namun itu menjadikan mereka sombong. Mereka tidak sadar bahwa ilmu yang mereka miliki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qarun, ketika mendapatkan limpahan harta, maka dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku memiliki ini, karunia yang diberikan kepadaku ini adalah karena ilmu yang aku miliki, keahlian yang ada pada diriku. Maka ini jangan sampai menimpa kita. Kita merasa mampu karena usaha yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka begitulah cara mengoreksi amal perbuatan yang telah kita lakukan. Apakah keenam hal ini ada? Kalau belum ada atau salah satu darinya tidak ada, maka segera kita perbaiki kondisi hati kita. Semisal ikhlas sudah kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, kita merasa ini adalah usaha kita, maka segera kita tepis bahwa saya bisa melakukan ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan atau amalan ini. Ats-tsani, yang kedua, an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Menghisab, mengoreksi atau mengevaluasi diri pada sebuah amalan yang mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Agar jangan sampai kita buang-buang waktu dan tenaga, namun hasilnya tidak seberapa, karena memang meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Maka kita koreksi, kenapa saya sekarang sering terlambat sholat berjamaah? Oh, ternyata saya tersibukkan dengan amal perbuatan yang apabila saya tinggalkan itu lebih baik daripada saya mengerjakannya. Amalan inilah yang membuat saya lelah. Amalan inilah yang membuat saya lalai. Sehingga segera banting setir untuk meninggalkan amal tersebut. Karena apa? Mengganggu kewajiban kita. Kenapa saya tidak ada banyak waktu untuk keluarga saya? Bercanda, bercengkrama dengan istri dan anak-anak. Oh, saya terlalu sibuk main HP. Saya terlalu sibuk memperhatikan orang-orang yang ada di luar. Dan saya lalai dengan orang yang ada di dalam. Padahal bercengkrama dengan keluarga itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebagian hadis-hadisnya kita bacakan dalam kajian parenting. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama, seluruh permasalahan, baik permasalahan dunia maupun permasalahan agama itu dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mufti, sebagai hakim. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, kepala negara saja. Ada yang bertugas sebagai hakim, ya. Ada yang bertugas mengurusi agama, ya.
ada majelis ulama dan seterusnya. Tentunya pekerjaannya lebih ringan. Nabi SAW itu semuanya menjadi tanggung jawab Nabi SAW. Ada permasalahan agama, para sahabat bertanya kepada Nabi. Ada perselisihan, masalah dunia, sengketa, mereka datang kepada Nabi SAW untuk diadili. Dan pada permasalahan sengketa-sengketa seperti ini tidak hanya kaum muslimin yang datang kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tinggal di Madinah itu bukan hanya kaum muslimin. Ada orang-orang Yahudi 3 kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian orang-orang munafik. Mereka kalau berselisih dalam perkara dunia, mereka juga datang kepada Nabi SAW. Namun demikian, dengan kesibukan seperti itu, Nabi SAW banyak waktu untuk keluarganya, bercanda dengan istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Maka tidak ada alasan bagi kita, ya. Kita ini pejabat apa? Ketua RT saja bukan. Ya. Merasa paling sibuk, ya. Sok paling sibuk. Sehingga tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Padahal istri-istri Nabi SAW itu 9, ya. Bisa membagi. Jadi jangan harap mau bertambah, mau menambah kalau yang ada saja masih kita abaikan, ya. Kita masih terlalu sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, sementara yang lebih wajib itu kita abaikan, ya. Satu saja kita sering mengabaikannya, apalagi ditambah. Maka maksimalkan yang ada agar kita layak menambah yang kedua, insya Allah. Jadi yang seperti ini dikoreksi. Amalan-amalan yang kita kerjakan, baik itu amalan yang sunnah maupun amalan yang mubah, apa saja yang bisa mengganggu amalan yang lebih wajib. Amalan apa yang sekiranya meninggalkannya itu lebih baik bagi kita daripada mengerjakannya. Ats-tsalits, yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu wa hal arada bihi Allah Ta'ala wa darul akhirah fayakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha fayakhsuru dzalika ribahu wa yafutuhu dhafaru bihi. Mengoreksi dirinya pada perkara yang mubah. Kenapa dia lakukan? Apakah dia melakukannya karena Allah dan negeri akhirat, sehingga dia bisa beruntung dengan amal yang mubah tersebut, atau hanya sekedar dunia, maka dia menjadi rugi, kehilangan keuntungan dari amal perbuatan tersebut. Jadi tidak hanya amalan yang wajib saja, tidak hanya amalan yang sunnah, tapi juga amalan yang mubah itu koreksi. Saya melakukan rekreasi misalnya. Karena apa? Apa hanya sekedar memuaskan, menyenangkan diri sendiri, atau tujuannya untuk akhirat? Bagaimana tujuan untuk akhirat? Kita ingin membahagiakan keluarga kita agar terjalin hubungan harmonis antara diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Karena hubungan yang harmonis, anak-anak merasa dekat dengan orang tuanya, ini akan memudahkan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena ketika
anak-anak merasa dekat dengan orang tuanya lebih mudah mengarahkan daripada anak-anak yang merasa tidak ada kedekatan dengan orang tuanya. Kemudian kedekatan anak-anak dengan orang tua mencegah anak-anak berbuat hal-hal yang tercela. Karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, akhirnya dia berulah. Baik berulah di dalam rumah maupun berulah di luar rumah. Maka apabila tujuan kita dalam melakukan rekreasi bersama keluarga itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan setelahnya, maka kita telah melakukan yang benar. Tapi kalau hanya sekedar mencari kesenangan, maka itu bukan sesuatu yang baik untuk dikerjakan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, kesibukan-kesibukan dengan sahabat-sahabat kita dalam perkara-perkara yang mubah, kita evaluasi. Main bola, maunjun, jogging, bersepeda, touring. Untuk apa kita lakukan? Jangan sampai hanya semata-mata untuk kesenangan dunia. Jadikan itu sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempererat hubungan di antara kita, untuk mencairkan suasana. Jadi tidak selamanya serius terus, ketegangan terus, tidak. Namun sesekali kita melakukan hiburan diri sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi tidak hanya memuaskan hawa nafsu, tapi lebih dari itu, mempererat ukhuwah di antara kita. Karena tujuannya seperti itu, maka juga tidak berlebih-lebihan dalam melakukannya, tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, maunjun, sampai lupa terhadap keluarga. Maka tentunya ini tidak terpuji. Maka hal-hal yang mubah seperti ini hendaknya kita koreksi, kita evaluasi sehingga kualitas amal perbuatan kita di masa yang akan datang itu lebih baik daripada yang telah lalu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu mengamalkannya dan mampu mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.